Baik, Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya ingin berbagi bagaimana tentang etika Kristen. Seringkali bahasa Yunani disebut dengan ethos atau etika. Etika itu kata lain dengan sopan santun, tapi dia etika lebih fokus kepada cara etika Kristen ini berbicara bagaimana orang hidup di dalam sebuah masalah. Jadi lebih bagus untuk mengambil keputusan itu secara etika Kristen sangat menurut sekali untuk bisa memperjuangkan banyak hal di dalamnya. Jadi lebih fokus sekarang untuk saya untuk sering di sini etika Kristen berbicara lebih banyak bagaimana motivasi atau lebih khusus di sisi positif. Jadi kadang-kala di dalam situasi kritis, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang keputusan kita itu bisa menyelamatkan banyak orang. Terutama di dalam situasi yang kritis, itu sulit untuk kita mengambil keputusan karena kadang-kala lebih menonjolkan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan orang yang tidak sepertinya oleh mengenal Tuhan. Tetapi hari ini saya ingin untuk lebih fokus berbicara tentang bagaimana etika Kristen mengambil keputusan dengan motivasi bahwa penuh dengan kasih. Jadi kasih di mana penuh dengan kasih Kristus supaya setiap keputusan yang kita ambil itu menjadi bermakna atau bermanfaat untuk banyak orang. Jadi tidak terlepas dari pemahaman firman yang benar. Jadi dengan kita punya pemahaman firman yang benar itu mempengaruhi juga keputusan yang kita ambil. Dan setiap keputusan yang kita ambil itu dalam situasi kritis seperti ada orang yang sakit sulit untuk tertolong, tetapi bagaimana kita mengambil keputusan lebih cepat untuk mendoakan mereka. Setelah mendoakan mereka, bagaimana kita cari jalan keluar supaya orang-orang itu bisa tertolong. Dan alih-alihnya akan terus membantu bahkan menolong banyak orang. Dan Yesus yang pernah mengambil keputusan ambil sendiri ketiga, di mana dia memberi 5.000 orang mau makan. Saat itu banyak orang yang datang untuk berbondong-bondong datang kepada dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka mau pulang, murid-muridnya berkata bahwa suruh mereka pulang kan, makan minum satu telah tidak cukup. Tapi Yesus pernah menggunakan etika yang luar biasa adalah bagaimana sekalipun makanan yang terbatas, minuman yang terbatas, tapi dengan dia punya kuasa bagaimana mereka makan 5.000 orang, bahkan lebih dari itu adalah pernah sisa 12 bakul. Hal ini terjadi di dalam situasi yang sulit. Banyak orang yang lapar dan sudah mulai gelap dan orang mulai lapar. Setelah itu pengajaran banyak juga mereka tidak dapat makan. Tapi saat ini sudah membuat keputusan untuk bagaimana bisa memberikan makan. Ini melihat dari sisi etikanya, bukan dilihat dari sisi Tuhannya. Jadi bagaimana saat dia ambil keputusan ke orang lain dapat makan yang cukup dan mereka puas dan pulang. Jadi ketika mereka makan, mereka itu dapat rasa damai, rasa sukacita yang luar biasa karena mereka dapat makan. Jadi dan dari sisinya Tuhan bagaimana dia bisa buat mujizat dan luar biasa dari 5 roti 2 ikan itu menjadi 12 bakul sisanya. Bahkan orang makan sampai puas. Firman Tuhan berkata, orang yang dapat makan cuma nyantar itu dari 5 laki-laki dan anak-anak dengan ibu yang lain tidak dihitung. Berarti jumlah kalau itu dikalikan dari 2 berarti sudah sekitar 1.000 atau 2.000 orang lebih yang 10.000 orang yang sampai berapa orang lebih atau lebih makan. Dan itu berhasil dari keputusan itu etika yang etika sesuai dengan Kristen. Dan di dalam juga tidak terlepas dari kekuatan Roh Kudus. Bagaimana di dalam situasi itu kita juga bisa minta pertolongan dari Roh Kudus karena Roh Kudus adalah firman Tuhan berkata dia adalah penolong kita yang setia terus menemani kita setiap waktu. Dan di situ kita minta dibatin Roh Kudus bagaimana untuk menolong kita mengambil keputusan setiap keputusan kita ambil supaya tidak melihat tidak merupakan orang lain. Terus kedua, bagaimana kita tidak memanfaatkan orang lain juga. Jadi Roh Kudus memang kita untuk mengambil keputusan untuk penyelamatkan.
Dan juga tidak terlepas dari pemahaman dari firman, bahkan lebih dari itu kita juga perlu belajar yang lain untuk hal itu juga mendukung kita bagaimana kita menjadi pemimpin atau dalam suatu ambil keputusan yang tegas dan serius. Dalam etika Kristen dan juga dalam kita mengambil keputusan tidak terlepas juga dari pengaruh sosial. Jadi berbicara bagaimana kita terlibat dengan orang lain di dalam kelompok, bahkan di dalam komunitas. Dalam hal itu juga kami mendorong kita untuk bagaimana kita bisa mengambil keputusan. Terus kedua, keunggulan pribadi. Ini berbicara masalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebelum kita menghadapi suatu masalah atau dalam suatu masalah yang sulit, dan kita perlu ada peningkatan untuk kapasitas diri atau kepercayaan diri yang lebih kuat di dalam Tuhan. Dan hal itu juga akan menjadi kekuatan atau bekal di dalam ya kita mengambil keputusan. Terus yang kepribadian unggul, dan kepribadian unggul itu bisa lahir dari paling pertama bagaimana pengenalan tentang Tuhan, tapi kedua juga bagaimana kita belajar dari pengetahuan yang lain. Hal ini juga akan mempengaruhi kita bagaimana kita mengambil keputusan dalam suatu masalah yang sulit. Terus kedua, lingkungan sosial, di mana tempat kita ada itu akan mempengaruhi hidup kita untuk menjadi orangnya seperti apa. Jadi kita kalau mempertahankan kehidupan yang dengan pengenalan tentang Tuhan, kehidupan kita yang lebih baik akan terlihat juga dari lingkungan kita. Karena lingkungan punya pengaruh yang cukup besar, bisa juga mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Dan hal itu juga bisa terjadi dengan gimana keputusan kita bisa ambil bisa salah. Tapi lingkungan yang baik, lingkungan sosial yang baik itu akan membuat kita akan lebih fokus kepada bagaimana membentuk hidup kita juga akan kembali untuk ketika kita mengambil keputusan yang benar. Terus hal yang berikut, bagaimana kita tetap mempertahankan iman, karena iman itu Tuhan berkata bahwa dasar dari segala sesuatu, dan itu akan mendorong kita sepanjang hidup kita dalam setiap masalah, dalam situasi apapun yang kita menghadapi. Jadi bagaimana supaya kita tetap imannya kuat, iman kita tetap kuat, yang paling pertama kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kedua, bagaimana kita memahami firman yang lebih dalam, lebih benar, supaya hidup iman kita tetap kuat dan terjaga. Di dalam setiap iman percaya kita, orang lain juga akan melihat bahwa setiap keputusan yang mereka ambil itu kan mereka tidak melihat dari apa yang kita, mereka lihat dari kesaksian hidup kita. Ini berbicara masalah iman, bagaimana orang melihat dari kesaksian hidup kita itu. Terus hal yang berikut, norma-norma atau bagaimana dengan kita bisa menyelesaikan masalah. Tidak akan mungkin dalam suatu masalah kita lebih banyak langsung bicara firman Tuhan, tapi bagaimana supaya satu kita itu perlu juga kita terapkan dalam setiap hidup kita, karena itu juga pendekatan kita dengan orang lain, pendekatan kita dengan orang yang situasi sulit, pendekatan kita juga dengan masalah-masalah yang kita menghadapi. Tidak langsung kita bicara Tuhan begini, tapi bagaimana supaya satu kita, kedekatan kita kepada orang lain itu juga mempunyai pengaruh yang cukup besar. Dan kepribadian kita setiap hari-hari dalam lingkungan kita itu punya pengaruh yang besar. Jadi bagaimana asalnya orang begini, saya orang yang hebat, saya tidak bisa akan lanjut dari apa yang kita miliki, tapi kedekatan kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama kita, itu juga pengaruh yang dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jadi karena bawaan kita yang positif, hal itu juga mempengaruhi ketika masukan kita keputusan yang kita ambil yang kita beritahu kepada orang lain, itu juga mempengaruhi yang cukup besar. Dan situasi, dan itu kita akan menghadapi situasi. Ada banyak situasi yang kita hadapi di situ. Yang pertama ada masalah sosial, itu ada masalah keuangan, ketiga masalah ekonomi, dan juga masalah politik. Akan ada banyak situasi yang kita hadapi di dalam. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa ada di dalam situ untuk menjadi solusi. Hal ini yang Yesus lakukan ketika mana punya masalah yang cukup berat. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan, banyak orang yang hidup dalam kegelapan, tapi ketika Yesus ada di bumi untuk menjadi solusi supaya untuk menyelamatkan banyak orang. Rebut orang-orang yang kami dulu orang-orang
hidup di dalam kegelapan merebut mereka kembali kepada jalan yang benar dan itu hal yang sama kita selalu kita alami hari ini. Waktu kita belum kenal Tuhan yang serius dan sungguh-sungguh hidup kita kan kita memiliki maunya apa yang terjadi ke depan kita tahu. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita kenal Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bermakna dipakai di mana-mana di lingkungan kita, di kampus atau di mana pun kita ada. Karena yang paling pertama kita mendengarkan Tuhan itu punya pengaruh yang sangat besar untuk bisa mempengaruhi situasi atau bisa mempengaruhi dalam keluarga, mempengaruhi dalam lingkungan kita, gereja kita atau komunitas kita. Dan kita akan bisa membawa pengaruh positif. Dan hal yang berikut, doa dan ibadah yang tadi saya sebutkan, tapi yang paling pertama adalah persekutuan kita pribadi di dalam umat kita itu punya pengaruh yang sangat besar untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang berpengaruh mengambil keputusan dalam situasi sulit. Yang kedua, doa. Ketiga, belajar firman. Dan yang keempat adalah bagaimana terus tidak terlepas dari minta pertolongan dari Roh Kudus. Dan hal yang keempat di sini saya ingin sharing adalah komunitas atau teman pelayanan di dalam satu komunitas. Di situ terus akan kita menikmati semakin hari semakin kita bertumbuh lebih dalam di dalam Tuhan. Dan dalam lingkungan setiap di mana ada itu tidak akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, tetapi bisa juga membawa kita keluar dari hadapan Tuhan. Hal itu juga bisa akan ke depan. Kalau karakter kita berubah, hidup kita berubah, berarti keputusan kita itu bisa ikut berubah. Maka setiap keputusan kita ambil bisa merumus kepada hal yang negatif. Sebabnya bagaimana kita harus punya komunitas di gereja atau lingkungan kita yang komunitas yang bisa membantu membuat hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu juga membantu kita dalam pertumbuhan iman kita dan bagaimana saat situasi sulit kita tetap bisa ambil keputusan yang secara bijaksana untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi teman-teman di gereja atau teman-teman di persekutuan terus baca diskusi Alkitab atau sudah disebut dengan pemuridan, terus bacaan yang lain itu juga membekali untuk pribadi kita yang umur supaya kita tidak ketinggalan dari informasi lain. Terus pendekatan dengan secara langsung dengan orang-orang yang kita kenal, bahkan orang yang tidak kenal pun kita juga bisa berbagi melalui kesaksian hidup kita. Dan kenal akan Tuhan itu punya pengaruh, punya apa yang akan berbeda. Karena lingkungan mereka tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak pernah dapat perhatian. Dan dari sikap kita bisa menerima mereka dengan apa adanya, itu juga mempengaruhi yang cukup besar untuk setiap kita ada di dalam menjadi dekat di dalam situasi sulit. Jadi setiap masalah kita tidak perlu terlepas juga dari masalah kita. Lapar juga termasuk masalah, tidak tidur juga termasuk masalah, tidak mandi juga termasuk banyak masalah. Untuk mengatasi setiap masalah, dan kita membutuhkan di sini adalah etika yang baik. Kalau etika yang baik itu berbicara tidak terlepas dari pemahaman firman dan pengenalan Tuhan. Hal itu juga akan membawa kita lebih dekat dan bagaimana kita menjadi solusi dalam situasi sulit apapun. Dan juga pendekatan secara teologis ini sebenarnya bagi orang-orang yang belajar tentang Alkitab, tetapi bagaimana penerapannya itu tidak hanya kembali ke orang-orang teologi, tetapi penerapan juga ada di kalangan jemaat atau di kalangan di mana kita ada. Dan itu yang membuat kita bagaimana kita belajar firman Tuhan itu dari mereka, dari orang yang punya pemahaman dari teologi itu. Dan hal itu juga akan balik. Hal yang ketiga di sini saya ingin mau sering adalah moralitas kepemimpinan Kristen. Banyak bermacam-macam pemimpin saat ini. Ada yang pemimpin politik, ada yang pemimpin gereja, ada juga pemimpin di dalam sosial, banyak pemimpin. Dan dalam kepemimpinan Kristen, dan khusus di sini adalah kepemimpinan Kristen punya pengaruh sedikit beda karena di dalam berbicara masalah kesaksian. Kristen melekat dengan bagaimana orang pengikut Kristus, dan di situ punya pengaruh yang berbeda. Kesaksian juga akan berbeda. Bagaimana gaya pemimpin, penampilan bahkan dari pola berpikir mereka akan sangat berbeda.
Jadi yang paling pertama di dalam etika itu kemampuan untuk kesadaran etis, itu kemampuan untuk kesadaran itu sangat tinggi. Orang yang tidak pernah berpikir tentang bagaimana apa yang saya dapat dari dengan kesaksian, bagaimana kita bisa memberi dari hidup kita, yaitu kemampuan untuk kesadaran yang sangat tinggi dalam kepemimpinan Kristen. Jadi di dalam kesadaran itu bisa hal yang positif, karena kesadaran lebih tinggi itu bisa lahir dari pemahaman dari firman yang benar. Terus yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis atau memiliki kemampuan itu juga tidak terlepas dari peningkatan kapasitas diri atau pengetahuan tambahan yang lain. Dan ketiga, kemampuan untuk berpikir atau perilaku secara etis. Jadi perilaku kita juga akan diubahkan dengan dari sudut pandang dari kasih atau tentang pemahaman kebenaran yang benar. Terus kepemimpinan Kristen juga mampu untuk memimpin yang setia. Tidak terlepas dari semua kekurangan dan lain, kesetiaan itu adalah bagaimana orang Kristen bisa memimpin. Berbicara masalah kepemimpinan Kristen tidak terlepas dari setia. Jadi orang melihat dari kita punya kesetiaan, dari itu sejak keputusan kita ambil itu mereka merasa bisa percaya bahkan bisa tertolong karena kesetiaan pemimpin itu tidak terlepas juga dari namanya seorang pemimpin. Yang keempat, bagaimana mencintai kebenaran dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atau itu juga sangat mempengaruhi sekali untuk kehidupan dalam kepemimpinan sehari-hari. Bagaimana seorang pemimpin punya kehidupan yang sopan santun, kehidupan yang tutur bahasa yang benar, pola berpikir yang benar. Setiap keputusan dia ambil tidak merugikan orang lain, tapi setiap keputusan dia ambil bisa menguntungkan banyak orang dan bisa diterima dari semua kalangan, dari atas dan di bawah, dari kecil sampai besar. Karena itu berbicara masalah dia akan terdorong dari pemahaman yang benar semua. Kepercayaan mempunyai orang lain, dan dalam hal kepemimpinan tidak terlepas juga memiliki orang lain atau orang-orang kunci di dalamnya. Itu bagaimana kita bisa memiliki orang-orang yang punya potensi, punya pengaruh yang besar untuk membantu kita di dalam kepemimpinan. Waktu kita memimpin tidak juga terlepas dari ada ibu-ibu, tidak juga terlepas dari anak-anak, tidak juga terlepas dari orang yang tidak dianggap enteng, tapi mereka punya keahlian tersendiri dalam kepemimpinan kita. Dalam suatu kepemimpinan menjadi orang yang memimpin hebat, dan macam buat dalam ruangannya, dalam gedung macam memiliki gedung yang pencakar langit, tapi tanpa orang yang istilahnya yang di dalam cleaning service, dia juga tidak berfungsi karena terlihat ada untuk pemimpin baik, tapi bagaimana dia punya ruangan, dia punya halaman sangat kotor. Ini membuktikan bahwa bagaimana kita sangat membutuhkan semua orang, semua kalangan. Hal yang sama juga di dalam kepemimpinan juga kita tidak terlepas dari istri, anak, dan kalau yang beberapa dia berkeluarga. Dan itu juga tidak terlepas dari. Jadi kepemimpinan itu membuktikan membutuhkan di dalam ada banyak situasi dan banyak hal. Juga mempengaruhi orang lain untuk bagaimana mereka tetap terlindung di dalam suatu masalah atau di dalam suatu keputusan yang kita ambil. Mampu bekerja sama dengan orang lain, tidak bisa kerja sendiri. Pemimpin yang sukses tidak terlepas dari pekerjaan apa cepotan orang lain. Kemudian kita di sini membutuhkan bagaimana waktu kita memimpin, bagaimana kita minta libatkan orang lain untuk bekerja bersama dengan kita. Terus yang perlu kita menyempuni di dalam hal ini bagi bidang kita masing-masing untuk bagaimana punya pandangan yang luas, punya tidak terlepas dari kecerdasan. Ada seorang yang bisa memimpin, bisa berbicara, tapi ada orang yang tidak bisa bekerja sendiri macam ketik mengenai orang silataris. Tidak terlepas juga dari seorang bendahara yang cerdas. Itu juga kalau misalnya mempengaruhi kepemimpinan kita. Dan juga di dalam itu juga ada orang-orang yang selalu mempersiapkan sarana dan prasarana di dalam, tidak juga terlepas dari sebabnya dalam kepemimpinan Kristen. Itu kita sangat membutuhkan orang-orang yang punya keahlian tersendiri atau keahlian khusus dalam kepemimpinan kita. Itu dari hasil dari etika tadi, bagaimana kita mengambil keputusan secara itu untuk melibatkan orang lain itu sangat penting sekali. Terus yang senang bergaul dengan teman dan suku atau dengan orang yang
tidak hanya dari satu suku, tapi bagaimana kita bisa menerima orang lain dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi bagaimana kita juga bisa menerima mereka sebagai teman sekerja kita. Karena itu juga tidak terlepas dari merangkul dari kasih yang tadi, hal pertama yang tadi, bagaimana kita memiliki kasih Kristus untuk mempengaruhi setiap mereka. Karena kesaksian kita itu menjadi hidup dan bisa bermanfaat sekali bagi banyak orang untuk menyelamatkan Tuhan. Apalagi kita menjadi pemimpin dan kita membutuhkan banyak orang lain juga, dan kita juga menyelamatkan banyak orang di sekitar melalui KPP. Menyelamatkan itu bicara dalam masalah-masalah mereka hadapi, dalam keadaan-keadaan sudah mereka hadapi, bagaimana kita hadir di situ menjadi solusi. Tidak juga kembangan kasih yang kita kalau memiliki kita punya berkat yang lebih kita suruh beri pada mereka, tapi selebih dari itu bagaimana kita bisa menjadi solusi, memberikan pemahaman yang benar untuk mereka bisa keluar dari pergumulan mereka yang berat. Memiliki semangat yang kuat untuk maju. Jadi dari pemimpin tidak harus berdalil belajar kehidupan yang sontoloyo atau bagaimana, tapi bagaimana kita bisa menjadi pengaruh. Jangan sampai kita tidak terlengah atau terlihat dari punya masalah, tapi bagaimana jadi pemimpin kita, karena jadi untuk menjadi di tengah-tengah kalangan itu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang membawa berikan pengharapan dalam mereka. Kita harus punya semangat tersendiri untuk memberikan semangat kepada orang yang menghadapi masalah situasi yang sulit. Terus bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan kita ambil, hal ini yang paling penting. Kita berani bisa mengambil keputusan, tapi bagaimana kita bertanggung jawab dan setiap keputusan yang kita ambil atau tidak. Karena itu membuktikan di sana bahwa kita orang yang terlihat bahwa kita bertanggung jawab atau tidak dengan setiap dari keputusan yang kita ambil. Setiap keputusan kita ambil kita juga perlu dikawal. Bagaimana keputusan kita ambil masalahnya tuntas atau belum, itu kita bisa ini. Bahkan dari sana juga ada konsekuensi. Banyak konsekuensi kita ada konsekuensi positif dan negatif. Yang positif berbicara bagaimana konsekuensi dari kita menerima efek yang positif dari masalah itu. Masalah keputusan yang kita ambil. Tapi yang kedua, negatifnya adalah tidak semua orang akan menerima setiap keputusan yang kita ambil, dan konsekuensi yang kita akan di sana diperhadapkan dengan situasi sulit. Tapi bagaimana di sini kita membutuhkan Roh Kudus untuk terus berikan hikmat kepada kita untuk kita terus maju dan mengambil keputusan yang lebih serius lagi. Terus artis juga memelihara kesehatan dan perlu untuk cara kesehatan baik sebagai pemimpin. Kalau kita sakit dan kesehatan kita terganggu, maka itu juga kepemimpinan kita menjadi efektif. Kedua, keputusan kita ambil itu tidak efektif, dan keputusan kita ambil tidak juga bertanggung jawab untuk kepemimpinan itu tuntas. Sebabnya bagaimana kita perlu atur pola makan tidur yang sehat, bagaimana kita bisa berolahraga supaya hidup kita itu sehat. Ini sangat penting sekali, akan terus mendorong kita lebih kuat di dalam Tuhan. Untuk memilih kepemimpinan kita etika Kristen ini, yang paling penting adalah tadi berdoa. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar firman yang benar untuk memahami kita itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana kita hidup bergaul dengan orang yang lain supaya berkolaborasi dengan mereka untuk terus dalam keputusan kita ambil, bahkan dalam kepemimpinan kita perlu orang lain untuk terus bekerja sama. Terus yang keempat, bagaimana kita terus berjalin hubungan kerjasama dengan orang lain, hidup bergandengan tangan dengan sebagai makhluk yang sosial, dan itu juga mempengaruhi hidup kita untuk terus lebih maju di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan suatu saat kita kalau dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin, paling terpenting adalah jangan pernah lupa melibatkan orang lain di dalam kepemimpinan kita. Di situ setiap keputusan kita ambil, kita bisa mengambil keputusan tapi jadi pelaksana yang dari pelaku dan membantu kita dalam situasi yang satu kegiatan yang susah itu kita sangat membutuhkan orang lain. Itu yang mungkin saya bisa sharing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.